أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجد مركبا ولم يشك الركوب والعامى يجد قائدا وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا فلا. Insyaallah bacaan kita pada malam ini adalah lanjutan pembahasan tentang pelaksanaan salat Jumat. Wa talzamu syekh al-harima waz-zamina iwajada markaban walam yasukka rukubu wa talzamu ay wa talzamul jum'atu as-syekha al-harima waz-zamina dan wajib atau lazim salat Jumat itu terhadap syekh, orang tua, al-harima waz-zamina. Asy-syekh itu kalau di dalam keterangan di dalam syarahnya kitab ini dikatakan bahwa asy-syekh adalah manjawaza al-arba'ina, orang yang sudah mencapai atau melewati umur 40 tahun itu sudah masuk dalam kategori asy-syekh kalau di dalam kitab ini. Kemudian al-harima itu adalah aksal kibar. Al-harima itu adalah lebih tua lagi, artinya sudah umur yang tua. Mungkin kalau orang Indonesia ya diperkirakan umur sampai 60 tahun ke atas. Atau orang yang kalau seandainya ia bekerja di instansi pemerintahan, maka ia sudah
ya memasuki usia pensiun. Itu aksal kibar. Kemudian yang dimaksud dengan wazamina itu sudah al-ibtila wal aha. Artinya dengan umur tersebut ya ia sudah merasakan ibtila wal aha, artinya ia sudah sakit-sakitan ya. Ia sudah betul-betul ya merasakan atau dihinggapi oleh penyakit. Jadi lebih tua lagi tuh, maksudnya lebih uzur lagi, lebih sulit lagi ya kalau sudah az-zaminah. Dia betul-betul sudah tua, dan karena faktor ketuaannya itu sehingga dia tidak merasakan lagi kekuatan sebagaimana yang sebelumnya dirasakan. Ya. Nah, salat Jumat ini tetap wajib bagi mereka in wajada markaban. Ya. Jika keduanya itu ya jadi asy al-harin dan asy az-zamin. Ya. Jika keduanya itu adalah mendapatkan ya markab kendaraan atau sesuatu yang dapat dikendarai. Walam yasukkar rukubu, dan tidak sulit berkendara. Ya. Artinya sekalipun mereka ini sudah tidak bisa berjalan kaki menuju ke tempat pelaksanaan salat Jumat, tapi ada kendaraan yang dia bisa pakai, ya maka tetap ia wajib melakukan salat Jumat. Kalau seandainya jika dia berkendaraan atau memakai kendaraan, dia tidak sulit untuk ya perjalanan menuju ke tempat pelaksanaan salat Jumat itu. Namun kalau sulit, sekalipun ada kendaraan ya yang memungkinkan mengantar dia, akan tetapi ia merasakan kesulitan ya untuk melaksanakannya atau berangkat ke tempat pelaksanaan salat Jumat, maka itu tidak wajib atau tidak lazim salat Jumat itu bagi mereka. Ya. Wal a'ma yajidu qa'idan. Demikian juga al a'ma ay wa talzamul jum'atu al a'ma. Ya, jadi al-a'ma itu adalah atap dari as-syaikh al-harim ya waz-zaminah. Wal a'ma takdirnya itu adalah wa talzamul jum'atu al-a'ma. Lazim atau wajib salat Jumat itu juga kepada siapa? Al-a'ma yajidu qa'idan. Orang buta yang mendapatkan ya atau yang mempunyai atau ada orang yang apa? Yajidu qa'idah, yang mendapatkan penuntun. Ada yang bisa menuntunnya ke masjid, ya maka wajib orang buta itu juga berangkat ke tempat pelaksanaan salat Jumat itu. Ya. Walau bi ujratin, ya. Sekalipun seandainya orang yang menuntunnya itu minta bayaran. Artinya ada orang yang mau menuntun dia, mengantar dia ke tempat pelaksanaan salat Jumat, namun dia tidak mau
ya kalau tidak dibayar, maka dia harus berangkat untuk melakukan salat Jumat selama ia memungkinkan untuk membayar qaid tadi itu, atau orang yang mau menuntunnya, orang yang mau mengantarnya. Ya. Apalagi kalau orang yang menuntunnya itu ia melakukan juga semata-mata tabarruk, tanpa upah, tanpa pamrih, hanya semata-mata menolong dan mengharapkan ridha dari Allah. Ya. Nah, fa illam yajidhu lam yalzamhu al-hudur. Ya. Kalau ia tidak mendapatkan penuntun, maka tidak wajiblah ia melakukan salat Jumat. Ya. Wa in kana yahsunul mas bil asa, sekalipun ia dapat berjalan dengan memakai tongkat. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan kalau ia dapat berjalan dengan tongkatnya sendiri karena tempatnya itu tidak jauh, maka selama itu tidak mengakibatkan mudarat baginya, maka tetap wajib ia menghadiri salat Jumat itu. Artinya masjid itu tidak jauh dari tempatnya dan ia memungkinkan berangkat sendiri dengan memakai tongkat, dan tidak membahayakan dirinya. Seandainya dia berangkat sendiri, maka menurut pendapat kedua mengatakan itu wajib ia melakukan. Kenapa? Karena illat ia bolehnya atau illat tidak wajibnya salat Jumat itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena illatnya ia tidak wajib salat Jumat karena memungkinkan adanya mudarat bagi dirinya kalau ia berangkat sendiri melakukan salat Jumat, karena dia punya keterbatasan, tidak dapat melihat. Sehingga tadi kalau dikatakan kalau ada penuntunnya maka ia wajib. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada penuntun tapi dia bisa berangkat sendiri dan itu aman bagi dirinya karena jarak tempuh atau jarak tempat tinggalnya dengan pelaksanaan salat Jumat itu tidak jauh dan ia memungkinkan berangkat sendiri dengan mempergunakan tongkat. Pendapat pertama mengatakan tidak wajib. Pendapat kedua mengatakan wajib selama ia diyakini atau selama ia dapat bebas dari hal-hal yang dapat ia membahayakan dirinya. Ya. Selanjutnya wa ahlul qaryati. Ya. Adapun ahlul qaryah, penduduk kampung atau penduduk di perkampungan. Qarya itu adalah berada di tempat, di desa, di pedalaman, yang tempatnya tidak ramai, berjauhan tempat tinggalnya, Wa ahlul qaryati in kana fihim jam'un tasihhu bihil jum'atu. Adapun orang-orang yang tinggal di pedalaman, di perkampungan, di desa-desa, maksudnya desa di sini beda dengan desa-desa yang ada di tempat kita ini. Desa yang ada di tempat kita ini kan ramai kan. Yang dimaksud di sini adalah rumah itu sedikit, orang yang berdomisili di tempat itu, berjauhan tempatnya. Mungkin ini sama dengan orang-orang yang berkebun. Kebunnya luas, orangnya sedikit, berjauhan tempat tinggalnya.
Nah, bagaimana salat Jumat bagi mereka itu? Di sini dikatakan oleh maha guru kita, in kana fihim jam'un tasihhu bihil jum'atu. Seandainya mereka itu berkumpul, ya, seandainya mereka itu bergabung semua di tempat itu, berada di satu tempat, tasihhu bihil jum'ah. Ya. Sah salat Jumat itu dengan berkumpulnya. Maksudnya itu salat Jumat tidak berkumpulnya, artinya kalau menurut mazhab Syafi'i kan adalah minimal 40 laki-laki yang sudah mukallaf dan mustautin. Nah, itu yang dimaksud di sini. Ya, in kana fihim jam'un tasihhu bihil jum'ah. Kalau mereka berkumpul sehingga salat Jumat itu sah untuk dilakukan. Sahnya berapa? Itu salah satu di antara syarat sahnya adalah mencapai 40 laki-laki yang sudah mukallaf lagi mustautin. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jadi jika mereka berkumpul memenuhi syarat sahnya untuk melaksanakan salat Jumat, itu kemungkinan pertama. Au balagahum sautun 'alin fi huduin min tarafi yadihim li badal jum'ati lazimathum. Jadi situ baru ada jawabus syartinya in kana. Jadi kalimat ini nanti sempurna, ya, nanti mufidah pada saat, ya, sampai pada kalimat lazimathum. Ay lazimatil jum'atu, ya, lazim wajib salat Jumat itu kepada mereka. Nah. Jadi au balagahum sautun 'alin fi huduin, atau sampai kepada mereka, terdengar kepada mereka. Apa yang terdengar? Sautun 'alin, suara yang tinggi, ya, suara yang keras dari kejauhan. Didengar itu sampai kepada mereka. Fi huduin, ya, dalam suasana keheningan. Maksudnya itu suasana keheningan, ya, angin tidak, ya, kencang atau tidak hujan dan lain sebagainya, ya, teduh. Sehingga dalam suasana seperti itu kedengaran suara azan itu yalihim libaladil jum'ati. Ya. Dari mana itu kedengaran? Mintara biyalihim. Dari sisi atau dari arah, ya, tetangga mereka. Libaladil jum'ah, pada tempat pelaksanaan salat Jumat atau daerah pelaksanaan, wilayah pelaksanaan salat Jumat. Tetangga kampungnya. Di tetangga kampungnya itu orang melaksanakan salat Jumat. Kenapa? Karena memang mencukupi, ya, penduduknya untuk melakukan salat Jumat. Kalau di tempatnya dia sekalipun berkumpul, tidak cukup, tidak memenuhi syarat sahnya salat Jumat. Kan tadi katakan kalau berkumpul mereka itu di tempatnya lalu memenuhi syarat sahnya salat Jumat, ya, ataukah dia berkumpul tapi tidak memenuhi syarat sahnya salat Jumat, tidak mencukupi, tapi dia mendengarkan suara azan itu di waktu di waktu yang tenang atau di keheningan, ya. Dari mana dia dengarkan? Dari tetangga kampungnya itu, dari kampung sebelah yang di situ dilaksanakan salat Jumat. Nah, bagaimana kalau demikian? Lazimathum, maka salat Jumat itu wajib bagi mereka. Ya. Ibaratnya Borancie misalnya, tidak cukup di sana. Sekalipun orang-orang yang ada di sana berkumpul tidak memenuhi syarat untuk, ya, sahnya salat Jumat itu,
karena tidak mencapai 40 kalau menurut mazhab Syafi'i. Ya, kan sekali lagi ini saya katakan menurut Syafi'i karena ulama berbeda pendapat. Nah, itu kan salah satu syaratnya. Ya. Nah, tapi dia mendengarkan suara azan itu dari Mangkoso. Di Mangkoso ini adalah orang melakukan salat Jumat. Kenapa? Karena memenuhi syarat sahnya pelaksanaan salat Jumat itu. Maka mereka itu wajib ke sini untuk melakukan salat Jumat. Itu yang dimaksud di sini oleh guru kita, wa ahlul qaryati in kana fihim jam'un tasihu fihil jum'atu aw balagahum sautun 'alin fi huduwin min tarafi alihim li baladil jum'ati lazimathum. Wa illa, jika tidak, fala, maka tidak. Apa maksudnya jika tidak maka tidak? Ya. Artinya kalau tidak memenuhi tadi itu kriterianya, sekali jika mereka berkumpul di tempat itu tidak mencukupi syarat, tidak terpenuhi syarat sahnya salat Jumat, sekalipun mereka berkumpul semua, ataukah ia tidak mendengarkan suara azan yang ada di kampung sebelah tetangganya itu, maka bagaimana? Wa illa fala, ay fala talzamul jum'atu alaihim, maka tidak wajib salat Jumat bagi mereka. Itu yang dimaksud wa illa fala. Ya. Selanjutnya wa yahrumu ala man lazimat usafaru ba'da zawali in illa antum kinahul jum'atu fi tariqihi au yatadarrara bitakhallufihi anir rufqati, ya, atau ya anir rufqati. Wa yarumu ala man lazimatus safar ba'da zawali, haram hukumnya, ya, melakukan perjalanan bagi orang yang wajib melakukan salat Jumat ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari, artinya setelah masuknya waktu pelaksanaan salat Jumat. Tidak boleh melakukan perjalanan illa, kecuali antum kinahul jum'atu fi tariqihi, kecuali memungkinkan melakukan salat Jumat dalam perjalanannya. Ya, jadi kalau diperkirakan dia tidak bisa lagi melakukan salat Jumat, maka haram hukumnya ia melakukan perjalanan kalau sudah masuk waktu atau sudah tergelincir matahari sekalipun belum dilaksanakan salat Jumat. Dia tidak boleh berangkat. Ya, ini mungkin kalau orang berlayar ya seperti itu ya, dengan memakai perahu-perahu kecil itu. Ya. Beda kalau melakukan perjalanan di darat, ya saya kira memungkinkan. Ya. Sehingga untuk melakukan salat Jumat. Nah, kenapa? Kenapa dia tidak boleh melakukan perjalanan? Padahal tidak wajib salat Jumat orang yang musafir itu. Kalau mencapai jarak tempuh berapa kemarin? Yang boleh untuk menjamak dan mengkasar salat. Tapi kenapa mereka haram untuk melakukan perjalanan? Ya, itu diantara alasannya karena
waktu pelaksanaan salat Jumat sudah masuk. Karena waktu pelaksanaan salat Jumat itu adalah ya ketika tergelincirnya matahari atau waktu masuknya salat duhur. Jadi kecuali kalau dalam perjalanannya itu ia dapat melakukan salat Jumat. Au yatadarrara bi takhallufi anir rukah. Ataukah ya ia mendapatkan mudarat dengan ya ataukah ia mendapatkan mudarat dengan apa? Dengan tertinggalnya dari rombongan. Maksudnya kalau ia tidak berangkat pada saat itu mendatangkan mudarat bagi dirinya karena dia ditinggalkan oleh rombongannya. Padahal dia mau berangkat dengan ya rombongan. Kalau ia tinggal melaksanakan salat Jumat, maka ia ditinggalkan oleh orang-orang yang lain. Padahal ia adalah perjalanannya adalah perjalanan kelompok atau rombongan. Itu boleh. Ya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka haram ia melakukan perjalanan. Bahkan di dalam qaulul jadidnya Imam Syafi'i dikatakan wa qabla sawali ka ba'dihi fil jadid. Sebelum tergelincirnya matahari sama dengan setelah tergelincirnya matahari fil jadid menurut qaulul jadidnya Imam Syafi'i in kana safaru mubahan jika perjalanan itu adalah perjalanan mubah. Apa maksudnya perjalanan mubah? Perjalanan yang biasa saja, bukan perjalanan yang terkait dengan ketaatan atau ibadah. Seperti perjalanan mubah itu perjalanan karena ya tijarah, yang melakukan perjalanan untuk berdagang, bisnis. Ya, itu perjalanan mubah. Maka menurut qaulul jadidnya Imam Syafi'i sekalipun belum belum tergelincir matahari atau belum masuk waktu duhur, kalau ia tidak memungkinkan melakukan salat Jumat dalam perjalanan, maka itu tetap tidak boleh atau haram bagi mereka. Wa in kana ta'atan jaza. Tapi kalau perjalanan itu adalah perjalanan yang mengandung ketaatan, maka boleh. Perjalanan apa itu yang terkait dengan ketaatan? Seperti melakukan ibadah haji. Ya. Baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunat seperti umrah atau ziarah ke makam Rasulullah. Itu kan termasuk perbuatan-perbuatan yang terkait dengan ketaatan. Baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunat, itu boleh dia melakukan perjalanan selama belum masuk waktu pelaksanaan salat Jumat, selama belum condongnya matahari ke barat kalau kita di Indonesia ini, atau sebelum tergelincirnya matahari. Qabla zawali ka ba'di fil jadidi in kana safaru mubahan wa in kana ta'atan jasa. Menurut saya al-asahhu pendapat yang sahih anna ta'ata kal mubahi. Sesungguhnya persoalan ketaatan itu sama dengan perjalanan yang terkait dengan perjalanan yang mubah. Ya. Jadi itulah yang terkait dengan pelaksanaan salat Jumat. Jadi kesimpulannya bacaan kita
pada kesempatan ini bahwasanya orang tua, ya, orang tua yang masih memungkinkan, ya, melakukan perjalanan ke tempat pelaksanaan salat Jumat, tetap wajib bagi mereka untuk melakukan salat Jumat itu. Ya. Apakah dengan berkendaraan, ya, selama ia tidak sulit untuk melakukannya itu. Demikian juga yang kedua adalah orang yang buta. Intinya tadi di sini dikatakan orang buta selama tidak mendatangkan mudarat bagi dirinya, kalau ia melakukan salat Jumat, maka tetap wajib bagi mereka untuk melakukannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang berada di tempat, ya, terpencil, ya, penduduknya kurang. Jika seandainya mereka berkumpul di satu tempat, maka mencukupi jumlah bilangannya untuk sahnya pelaksanaan salat Jumat, ya, ataukah mereka mendengarkan azan panggilan salat Jumat di kampung sebelahnya, tetangganya, maka mereka pun juga wajib untuk melakukan salat Jumat. Dan yang terakhir adalah, ya, itu tadi, haram hukumnya melakukan perjalanan, ya, ketika telah masuk waktu pelaksanaan salat Jumat atau masuk waktu duhur, setelah tergelincirnya matahari, ya, jika seandainya dalam perjalanannya itu tidak memungkinkan ia melakukan salat Jumat, ya, kecuali kalau memungkinkan, atau karena kalau ia tidak berangkat pada saat itu dapat mengakibatkan mudarat bagi dirinya, apakah karena tertinggal dari rombongan atau hal-hal yang lain yang sifatnya mendatangkan mudarat, maka boleh saja mereka melakukan perjalanan sekalipun sudah masuk waktu pelaksanaan salat Jumat, dan sekalipun mereka tidak memungkinkan untuk, ya, melakukan salat Jumat dalam perjalanannya. Bahkan dalam qaulul jadidnya Imam Syafi'i, sekalipun belum masuk waktu pelaksanaan itu, kalau gara-gara perjalanannya itu, ya, tidak dapat melakukan salat Jumat, kecuali perjalanan yang terkait dengan ketaatan, maka boleh saja kalau itu belum masuk waktu pelaksanaan kemudian mereka berangkat. Saya kira itu yang sempat kita, ya, bahas pada kesempatan ini. Insyaallah lain kali kita lanjut. Wa man la jum'ata alaihim tusannul jama'atu fi zuhrihim fil asahhi, ya, wa yakhfunaha in khafiya udruhum. Wallahu a'lam bisawab. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dzakkirna minna ma nasina wa 'allimna minhu. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilmika. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.